Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat kreatif, keluarga kreatif, semua saja yang kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara membuat arang sekam. Nah, ini akhir-akhir ini kan lagi rame, ini orang-orang suka menanam baik tanaman hias maupun tanaman sayuran. Terkadang tanaman hias yang kita tanam ini menjadi layu. Kenapa? Karena komposisi media yang kurang tepat. Salah satu cara mengatasi supaya tanaman kita tidak mudah layu adalah dengan mencampur media tanam kita dengan arang sekam, ya. Karena arang sekam ini mengandung bahan yang aktif yang mampu menghambat proses pembusukan akar. Dan arang sekam ini punya drainase yang bagus dan punya daya serap air yang bagus, sehingga sangat cocok kalau kita campurkan pada media tanam. Oke, nggak usah panjang lebar. Bagaimana caranya kita membuat arang sekam? Oke, kita lihat dulu bahan-bahannya yang bisa kita butuhkan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan, ini kita cerobong ya. Ini sebetulnya alternatif, bisa menggunakan cerobong, tidak juga tidak apa-apa. Kalau kita tidak menggunakan cerobong, kita bisa menggunakan arang yang dibakar menjadi bara lalu kita taruh. Atau dengan sabut kelapa yang kita bakar ditaruh sebagai titik api awal untuk membakar arang. Oke, sekarang yang pertama ini, yang kedua adalah jangan lupa korek api, kemudian kertas supaya mempermudah kita dalam proses pembakaran. Oke, kita langsung saja kita buat susunan untuk membuat. Nah, ini saya sudah dapat arangnya ini. Ini kalau di daerah saya ini Anda bisa memperoleh kalau hanya 1 karung 2 karung gratis di penggilingan padi, atau kalau Anda mengambil sudah dalam bentuk karungan biasanya kurang lebih ya sekitar 3-5 ribu rupiah ya. Ini kita susun seperti ini. Melingkar. Oke. Kita buat mengerucut ke atas seperti ini. Nah, ini hanya 1 karung. Biasanya kalau 1 karung ini prosesnya cepat ya, paling sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Dengan metode seperti ini kita sudah bisa menghasilkan arang sekam. Lalu jangan lupa kita masukkan kertasnya ya, untuk apa, membakar dari dalam ya, seperti ini. Ya, hati-hati, adegan berbahaya ini.
jangan bermain api. Itu ya, pelan pakai alat, kita masukkan ke dalam apinya. Ini ya, jadi kalau dirasa masih kurang, kita bisa tambahkan lagi. Sama prosesnya ya, masukkan sampingnya seperti Nah, proses pengarangan sebetulnya adalah proses pembakaran yang berlangsung perlahan-lahan ya, dengan mengurangi keberadaan oksigen ya, sehingga karena pembakaran tidak sempurna, maka yang harusnya terbakar menjadi abu dia berubah menjadi arang ya. Namun karena ini dalam kondisi terbuka seperti ini, untuk menghentikan proses pembakaran nanti kalau ini sudah menghitam semua, kita hentikan proses pembakaran itu dengan penyiraman dengan air. Oke, sambil menunggu karena prosesnya ini lama ya, baik, kita skip dulu ya videonya. A few moments later. Ini prosesnya. Oke, sahabat sekalian, ini adalah kondisi proses pembuatan sekam bakar kita 2 jam dari awal proses kita tadi. Setelah 2 jam ini seperti ini. Ini akan mengumpulkan asap kecil seperti ini ya. Nah, ini kita lihat belum kelihatan ada tanda-tanda sudah sampai samping ya. Namun nih kalau kita pegang, kita rasakan ini panas. Ini panas ya. Oke, jadi kita nanti lihat lagi seperti apa setelah 1 atau 2 jam kemudian. Sahabat sekalian, nah ini kita sudah menunggu kurang lebih 3 jam. Karena kita hanya membakar 1 karung sekam, sehingga cukup 3 jam itu sudah cukup selesai, ini matang semua ya. Ditandai dengan, coba bisa sahabat-sahabat sekalian lihat ini ya, ini tandanya kalau kita sudah selesai, sudah muncul keluar spot-spot hitam seperti ini dan ini ya, lalu ini ya. Nah, ini tandanya bahwa kita sudah selesai. Ini coba ya, kita tarik ini cerobongnya, kita buka, di dalamnya sudah seperti apa. Oke, ya.
Nah ini sudah hampir selesai, di dalam itu sudah menghitam ya. Ini kita tinggal tunggu sebentar lagi untuk proses supaya ini matang sempurna. Kurang lebih butuh waktu paling 15 menit saja. Ini sudah, nanti kita lihat sudah menghitam semua ya sahabat-sahabat sekalian. Ini kita lihat tadi setelah kita cabut cerobongnya, ternyata proses pembakaran itu juga masih tetap berlangsung ya. Ini nah, kalau sudah seperti ini memang ini sudah betul-betul matang sekali ya. Bisa kita periksa, ini sebelah dalam ini sudah hitam semua ini. Nah untuk menjadi pengetahuan teman-teman aja sekalian, sahabat sekalian, bahwasanya mau pakai cerobong ataupun tidak itu sama saja sebenarnya. Kuncinya adalah bahwa kalau Anda tidak akan menggunakan cerobong, maka tipsnya adalah bara api yang di tengah itu harus sudah jadi dulu ya, sudah jadi dulu, sudah menyala, membentuk bara, baru Anda timbun perlahan-lahan dengan sekam, sehingga pembakaran itu berlangsung dari dalam ke arah luar ya. Maksud dengan penggunaan cerobong ini juga sama. Kalau penggunaan ini kan kita taruh cerobong dulu, kemudian kita timbun, lalu kita bakar dari tengah. Di pembakaran dari tengah ke arah luar inilah yang menyebabkan menjadi arang seperti ini. Beda kalau pembakaran itu dari luar ke dalam, maka yang luar pasti akan menjadi abu bukan arang karena pembakarannya sempurna. Oke. Karena tadi kita mulai sekitar jam 3 ya, jam 3 tadi siang, maka 4 jam ini sekarang jam 7 ya. Mohon maaf saya pakai kostum seperti ini, tapi ini memang harus segera kita matikan ya, karena kalau tidak kita matikan ini semua akan jadi abu. Ini akan jadi abu. Ini sudah sempurna sekali ya, sempurna. Ini harus segera kita matikan ya. Ciprat dengan air seperti ini. Di dalam panas sekali ya. Kita aduk lagi, segera kita siram. Boleh dibantu ini pelan-pelan ya, ini sambil ditutup. Oke, ini jagoan saya yang paling besar. Ya, bisa kita lihat sudah matang. Masih ada yang putih-putih ini tadi yang berada di luar dan sebelah atas. Tahan dulu airnya. Ini ya teman-teman. Kita lagi pelan-pelan seperti ini. Sampai betul-betul apinya padam. Baik, bisa kita lihat nih, sudah sangat-sangat sempurna ini ya.
panas ya. Oke, demikian dari sahabat kreatif, keluarga kreatif channel semuanya, terima kasih. Ini waktunya sudah dipanggil, kita akan segera ke sana. Ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi pada video-video kami berikutnya. Salam.